Oke, selamat datang kembali di Raket Kapitalis Reviews episode ke-17. Kali ini gue akan membahas mengenai ISG naik 5% di minggu lalu. Akankah kenaikan ini akan berlanjut? Langsung aja kita lihat untuk chart dari ISG di pekan lalu. Seperti apa pergerakannya. Kalau kita lihat di sini ISG naik 4 hari berturut-turut. Kalau kita lihat karena ISG pada minggu lalu itu hanya 4 hari kerja ya, dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 April 2020, sedangkan untuk tanggal 1 Mei-nya itu libur karena ada hari buruh. Kemudian kalau kita lihat dari sini ISG sempat menurun polanya, dan kemudian pada minggu lalu itu polanya kembali naik. Dan apakah kenaikan ini akan berlanjut? Kalau kita lihat secara dengan memakai Fibonacci, nampaknya kenaikan ini sudah mulai akan terbatas, di mana ini ada resisten di area 4.000, sekitar di 4.800-an untuk resistennya kalau kita lihat di sini. Dan kalaupun nanti minggu depan ISG kembali naik, kemungkinan ini level yang akan dituju oleh ISG. Dan mengingat kenaikannya sudah terbatas, kemungkinan ISG pada minggu depan akan bergerak melemah. Karena kan kalau kita lihat, kalau kalian dengerin podcast Rakyat Kapitalis Reviews di episode ke-16, gue prediksi bahwa ISG akan turun, ternyata salah total. Dan ISG itu justru malah naik 4 hari berturut-turut. Kalau kita lihat datanya di sini, di investing itu dari tanggal 27 sampai tanggal 30 itu naik sekitar 5%-an. Kalau kita lihat secara weekly, naik 4,9% secara weekly-nya, dan secara monthly-nya itu di bulan April naik 3,91%. Iya, jadi sejak Januari sampai dengan Maret ISG selalu turun 5,7%, 8,2%, dan yang paling parah bulan Maret 2020 minus 16,76%. Namun di April ini berhasil rebound 3,91%. Dan bagaimana untuk kelanjutan ISG di minggu depan? Kalau kita kembali ke chart di sini, support ISG berikutnya itu ada di 38,2%, itu di 4.566 dan 4.442. Kira-kira di level seperti itu untuk level support selanjutnya untuk ISG secara Fibonacci. Dan ngomong-ngomong soal ISG, pasti kita akan membahas mengenai indeks Dow Jones juga, karena biar bagaimanapun kiblat bursa di dunia adalah Dow Jones. Kita beralih ke indeks Dow Jones. Apabila kita lihat indeks Dow Jones ini kemarin memang sempat kan minggu lalu sempat gue bilang ya, membentuk pola segitiga ini dan sempat menembus ke 24.000 ke atas, hampir 25.000. Namun pada 2 hari terakhir pada saat market kita libur, ternyata Dow Jones melemah. Dan apakah teori ini akan terbukti? Ada kemungkinan teori ini akan terbukti, karena kalau sudah memenuhi resistannya tidak bisa lebih tinggi lagi, maka kemungkinan besar indeks Dow Jones akan jatuh. Dan kalau kita lihat seberapa dalamnya sih penurunan indeks Dow Jones ini, ternyata dari titik resisten yang enggak yang paling tinggi ya. Kalau kita lihat dari yang paling tinggi, sebentar. Kalau kita lihat dari paling tinggi ke yang buntut yang paling bawah, itu kira-kira ISG Dow Jones jaraknya kira-kira 26,4% minusnya. Jadi apabila skenario bahwa minggu depan ini indeks Dow Jones jatuh, maka kemungkinan besar bisa kembali lagi, bahkan minusnya ini cukup parah ya, minus 26,41% untuk Dow Jones. Bagaimana dengan ISG-nya? Kalau kita lihat ISG ini dari titik tertingginya di 4976 itu ke titik terendahnya kira-kira minus 21%. Dan apabila kita pakai resisten yang tidak ada jarum ke atasnya, itu kira-kira 18,32% jaraknya dari atas resisten ke supportnya, dan itu jaraknya lumayan cukup jauh ya. Memang rebound ISG ini tidak setinggi atau tidak sedahsyat dari reboundnya Dow Jones yang reboundnya lebih jauh daripada
kisarannya beda 5%-an. Namun kalau kita lihat apabila minggu depan ini karena sudah naik 4 hari berturut-turut dan IISG mengalami koreksi, kemungkinan besar koreksinya bisa lumayan cukup dalam kalau misalnya pun IISG mengalami koreksi karena indeks Dow Jones-nya pada saat kita libur sudah mengalami penurunan terlebih dahulu dan kemungkinan besar IISG bisa menyusul seperti kalau kita lihat beberapa minggu yang lalu IISG sempat tidak buka dan Dow Jones-nya naik, kemudian pada saat IISG-nya buka kembali, kemudian IISG-nya naik gila-gilaan. Dan begitu juga sebaliknya, pada saat IISG-nya libur dan Dow Jones-nya tetap buka, Dow Jones-nya turun cukup signifikan, kemungkinan besar IISG bisa merapel apa yang terjadi di Dow Jones. Jadi harap berhati-hati untuk minggu depan untuk bulan Mei ini, di awal bulan Mei ini, apabila bagi yang masih mempunyai barang bisa dicoba terlebih dahulu dilihat apakah saham-sahamnya masih dalam tren yang cukup kuat untuk terus melanjutkan uptrend-nya atau tidak. Karena kalau kita lihat secara garis besar IISG ini kemungkinan besar akan mengalami koreksi kalau sesuai dengan apa yang udah saya kemukakan tadi. Dan kalau kita lihat ini juga nampaknya juga hampir selesai fase kenaikannya, kemungkinan bisa turun untuk minggu depan. Tapi ada tapinya juga, bisa saja prediksi saya ini salah karena bisa saja pada hari Senin kemudian indeks Dow Jones kembali rebound dan IISG tentu saja bisa mengikuti reboundnya si Dow Jones tersebut. Itu bisa aja terjadi, tapi menurut saya sih lebih besar peluangnya itu adalah indeks Dow Jones ini akan mengalami penurunan dan IISG tentu saja akan mengalami penurunan. Jadi untuk minggu depan kemungkinan besar di tanggal 4 sampai tanggal 8 Mei 2020 kemungkinan IISG akan bergerak melemah kalau menurut saya, dan kisaran target pelemahannya itu di kisaran 4.566 sampai 4.442. Dan bagaimana dengan kinerja portofolio saya pribadi? Apabila kita lihat di sini, portofolio pribadi saya minusnya 24,6%. Kalau kalian ingat, saya udah beli BRI 5% dari portofolio saya, yaitu cukup membantu, dan IISG minusnya 23%. Tapi ingat, saya baru masuk 5% dari portofolio saya, dan apabila IISG kembali turun, kemungkinan besar BRI juga akan turun, dan tentunya juga tidak akan berpengaruh terhadap portofolio saya secara keseluruhan. Dan untuk minggu depan kemungkinan besar kalau misalnya IISG turunnya cukup signifikan sih, bisa saya kembali mencoba melihat saham incaran saya kembali, yakni BRI, di mana BRI ini kalau kita lihat ini ada supportnya di 2.600, saya sih berharapnya ke 2.440 ya di kisaran segini. Ya, di kisaran ini 2.440 dan lebih rendah dari 2.600 di level saat support sebelumnya. Itu yang saya harapkan. Kalau misalnya pun si IISG ini langsung turun lebih rendah dari 2.600, kemungkinan bisa saya kolek sedikit. Tapi saya sih tetap berharap di 2.440 untuk BRI. Jadi untuk demikian untuk penjelasan saya mengenai prediksi pada minggu depan, kemungkinan IISG akan bergerak di kisaran harga yang di kisaran harga 4.566 sampai di 4.442, itu menurut prediksi saya pribadi, dan bisa terlebih dahulu menyentuh resistennya di 4.800, dan apabila si indeks Dow Jones-nya jatuh sangat dalam pada hari-hari berikutnya, maka kemungkinan besar IISG akan mengalami guncangan yang cukup parah untuk di hari-hari berikutnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube channel dari Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa follow Twitter kita di Rakyat Kapitalis, dan email kita juga di rakyatkapitalis@gmail.com.
Untuk Rakyat Kapitalis Reviews hanya ada di YouTube dan tidak ada di channel lainnya. Oleh karena itu ini channel mingguan saya yang cukup spesial. Demikian podcast kali ini. Kita akan berjumpa kembali di episode yang akan datang, episode ke-18 untuk Rakyat Kapitalis berikutnya. Dan tetap saksikan Rakyat Kapitalis. Bye-bye.